Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil latihan MotoGP Ceko 2025, Marc Marquez tercepat, kejutan Jorge Martin, Pecco Bagnaia gagal lolos ke Q2. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan PR MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Automotodrome Brno yang diguyur hujan pada Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Pembalap Spanyol ini diikuti oleh pembalap LCR Honda Castrol, Johan Zarco, di posisi kedua, dan pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, dan tandemnya yang baru kembali usai absen 3 bulan, Jorge Martin. Berikut hasil latihan MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Automotodrome Brno. Bagnaia mendapat dukungan penuh CEO Ducati di tengah kesulitan 2025. Juara dunia MotoGP 2 kali Francisco Bagnaia mengatakan CEO Ducati Claudio Domenicali, berada di pihak saya, di tengah kesulitan musim 2025. Setelah 2 tahun menjadi juara dunia dan nyaris meraih gelar ketiga musim lalu, Francisco Bagnaia di tahun 2025 tidak mengikuti pola tersebut. Sejak awal musim ini, ia kesulitan untuk kembali ke performa yang membawanya meraih 11 kemenangan Grand Prix pada tahun 2024. Bagnaia sejauh ini hanya meraih 1 kemenangan, yang diraihnya di kota, setelah rekan setimnya, Marc Marquez, mengalami kecelakaan dan kehilangan posisi terdepan. Di pertengahan musim 2025, harapan Bagnaia untuk meraih gelar juara hampir pupus setelah tertinggal 147 poin dari Marquez. Bagnaia gagal mencetak poin dalam sprint basah akhir pekan lalu di Sachsenring dan harus start dari posisi ke-10 untuk finish ketiga dalam Grand Prix yang penuh kecelakaan. Ditanya pada hari Sabtu di Jerman tentang seperti apa hubungannya dengan CEO Ducati, Domenicali, yang hadir di Sachsenring, tahun ini, Bagnaia mengatakan ia hanya merasakan dukungan. Dia sangat-sangat mendukung saya, ujarnya. Dia selalu berusaha, kami juga banyak bicara setelah setiap balapan. Dia ingin tahu segalanya. Dia seorang insinyur, jadi dia ingin mengerti, berbicara juga dengan Christian Gabarini, Tommy Pagano, dan seluruh tim saya. Dan dia sangat dekat dengan saya. Hari ini setelah balapan sprint, dia datang kepada saya hanya untuk memberi saya beberapa nasihat, tetapi saya benar-benar ingin, seperti dia ingin, untuk kembali berjuang memperebutkan posisi teratas seperti yang selalu saya lakukan sejak saya menjadi pembalap pabrikan. Rekan setim Bagnaia, Marc Marquez, sejauh ini tampil dominan di tahun 2025, mencetak 7 dari 11 akhir pekan dengan selisih 37 poin. Hal ini memberinya keunggulan 83 poin di klasemen menjelang Grand Prix Ceko akhir pekan ini di Brno. Bagnaia saat ini tertinggal 64 poin di belakang Alex Marquez yang berada di posisi kedua, yang mengendarai Ducati Spec 2024 buatan Gresini tahun ini. Marc Marquez berikan prediksinya untuk comeback Jorge Martin di Brno. Juara bertahan Jorge Martin kembali dari absen panjangnya untuk membalap di Grand Prix Ceko. Jorge Martin telah absen karena cedera sejak upaya comeback yang gagal di Grand Prix Qatar awal musim ini, di mana ia mengalami kecelakaan di akhir Grand Prix. Ronde Qatar itu adalah yang pertama bagi Jorge Martin bersama Aprilia, setelah absen di 3 Grand Prix pertama karena cedera lainnya. Setelah tes privat di Misano pekan lalu, Martin telah pulih sepenuhnya untuk kembali beraksi di Grand Prix Ceko akhir pekan ini 12 ronde dari 22 balapan yang telah dilalui. Aprilia telah menyebut kembalinya Martin sebagai semacam tes pramusim, karena ia memanfaatkan akhir pekan Brno untuk kembali beraksi sebelum jeda musim panas. Oleh karena itu, ekspektasi Martin untuk meraih hasil gemilang sangat rendah, meskipun pemimpin klasemen saat ini, Marc Marquez, yakin hal itu tidak akan lama. Bagus untuk MotoGP, bagus untuk kejuaraan, bagus untuk Aprilia, dan terutama bagus baginya untuk kembali ke track, ujarnya kepada MotoGP.com. Firing dengan nomor 1 akan berada di sana. Jadi, ya, tentu saja butuh waktu, atau saya rasa memang butuh waktu, kita tidak pernah tahu dengan Martin. Tapi dia akan cepat di paruh kedua musim ini. MotoGP belum pernah menggelar balapan di Brno, Republik Ceko, sejak 2020.
Sirkuit tersebut dihapus dari kalender setelahnya karena permintaan perbaikan trek tidak dapat dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Aspal baru telah dipasang di Brno untuk menyambut kembalinya MotoGP, dengan sejumlah pabrikan telah mengujinya secara tertutup dalam beberapa minggu terakhir. Marquez, yang telah menang 3 kali di Brno, mengatakan permukaan baru akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tetapi ia memperkirakan waktu putaran bisa sekitar 2 detik lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya beberapa pabrikan menguji 2 atau 3 minggu yang lalu dan sepertinya mereka sudah 2 detik lebih cepat daripada sebelumnya tambahnya. Jadi, ini bukan trek baru, tetapi dengan aspal baru dan fakta bahwa 4 tahun terakhir kami tidak balapan di sini, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama di FP1. Tetapi saya yakin di akhir FP1 kami akan berada di catatan waktu dan garis yang tepat. Kami datang dari trek balap yang benar-benar berbeda, dengan layout yang sangat sempit dan cengkeraman yang rendah. Sekarang kami tiba di layout yang besar dan grip yang kuat dengan aspal baru. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan. Miller didukung untuk mempertahankan kursi Pramac Yamaha di 2026. Jack Miller bersikeras, kecepatannya masih ada, saat keputusan kapak MotoGP menjulang. Jack Miller telah menerima dukungan untuk mempertahankan kursi balapan MotoGP-nya pada tahun 2026. Pramac Yamaha telah menyelesaikan penandatanganan besar Toprak Razgatlioglu untuk 2026, tetapi belum mengkonfirmasi siapa rekan satu timnya. Kedua pembalap Pramac saat ini, Miller dan Miguel Oliveira, memiliki kesempatan terakhir untuk mengesankan Pramac di MotoGP Ceko akhir pekan ini sebelum keputusan dibuat tentang siapa yang akan dipertahankan. Miller menyampaikan pengingat yang tepat waktu tentang apa yang dapat dia lakukan dengan penyelesaian P5 dalam balapan sprint di Sachsenring akhir pekan lalu. Dia berada di urutan ke-12 dalam klasemen MotoGP sementara rekan setimnya Oliveira berada di urutan ke-23 yang rendah. Miller mengatakan kepada TNT Sports setelah lari cepatnya yang mengesankan di Jerman, "Anda selalu balapan untuk mempertahankan kursi Anda. Tapi saya merasa seperti, beberapa kali tahun ini, ada hasil yang layak seperti ini, seperti di Texas. Ya, kami juga telah membuat beberapa kesalahan konyol. Tetapi ada masalah tumbuh gigi dengan sepeda baru. Kecepatannya bagus. Kecepatannya masih ada. Kami masih berusaha untuk memahami dan mengembangkan mesin baru ini. Kita akan menunggu dan melihat apa yang terjadi di sisi lain. Kita tidak bisa melakukan semua tentang itu." Miller didukung untuk dipertahankan oleh Pramac oleh Michael Laverty dari TNT Sports. Ini adalah hal yang sulit ketika Anda melihat hasil di atas kertas, kemudian perkembangan dan apa yang telah Jack bawa ke dalam paket, kata Laverty. Miguel tidak beruntung. Dia adalah pembalap yang paling malang di grid. Dia telah dikeluarkan berkali-kali bukan karena kesalahannya sendiri. Jika saya Paolo Pavesio memikirkan gambaran Yamaha yang lebih besar, saya akan merekrut Jack Miller. Baik Miller dan Oliveira didatangkan tahun ini untuk tim Pramac yang menukar Ducati dengan Yamaha. Bersama-sama mereka membawa pengalaman mengendarai Ducati, KTM, Honda dan Aprilia ke proyek Yamaha. Tetapi perekrutan Razgatlioglu dari paddock WRC berarti setidaknya satu pembalap harus dipecat. Sebuah keputusan diharapkan selama liburan musim panas. Bos tim Gino Borsoi berkata, "Saya sangat penasaran untuk melihat bagaimana keadaan akhir pekan ini di Brno." Berkat 2 hari pengujian, Miguel memiliki dasar yang kuat untuk memulai, sementara Jack, seperti sebagian besar pembalap lain, perlu membiasakan diri dengan trek, terutama dengan aspal baru. Karena hanya sedikit pembalap yang melakukan tes di sini, saya harap itu memberi kami keunggulan untuk mendapatkan hasil yang kuat.